Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Saudara, hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan, dan saya percaya video ini akan mencerdaskan kita semua. Saudara, kita tahu selama ini, saudara, bagaimana banyak dari kaum radikal, yaitu dari agama Islam itu sendiri, yang berusaha untuk menutup gereja. Bahkan ada yang berusaha melempari gereja, dan itu sering terjadi di kota demi kota. Padahal saudara, menurut Quraisy bahwa kita sebagai umat Islam seharusnya menolong Kristen, karena itulah yang dituliskan di dalam Al-Quran. Kalau mereka membangun gereja, kita pun harus ikut untuk membantu mereka. Saudara, seperti apa cuplikannya? Mari kita langsung simak cuplikan berikut ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maliki dari Situbondo. Di sini saya ingin bertanya mengenai relasi antar umat beragama, khususnya umat Islam dan umat Nasrani. Di YouTube beredar video Abi yang menerangkan mengenai perjanjian Najron, yaitu perjanjian Nabi terhadap umat Nasrani apabila akan membangun gereja atau merenovasinya, hendaknya umat Islam membantu dengan ikhlas tanpa ada hutang. Lantas pertanyaannya, apakah hal ini dapat dianggap membantu dalam kesyirikan Nabi? Dan yang kedua, kira-kira dari mana sumber mengenai perjanjian Najron yang dilakukan oleh Nabi dan umat Nasrani ini? Karena ada sebagian tokoh yang mengkritik bahwa sumbernya tidak jelas, Abi. Mohon penjelasannya, terima kasih. Aduh. Apa yang pamungkas? Oke. Saya juga baca itu. Saya juga dengar itu. Di sini pernah saya dengan Najwa itu dihadiri oleh yang sudah meninggal ini, siapa itu orang? Keren. Ketika itu saya berbicara tentang hubungan antara Kristen dan Islam. Lalu saya bawakan terjemahan dari janji Nabi kepada kaum Nasrani Najran. Itu dibacakan karena saya tahu Glenn mau datang, saya siapkan itu, saya suruh Najwa baca. Di situ antara lain disebutkan bahwa Nabi berjanji, dan janjinya itu berlaku buat Najran dan semua penganut agama Nasrani sampai hari kiamat. Janji itu antara lain bahwa dinyatakan kalau mereka akan merenovasi termim tempat-tempat ibadah mereka dan mereka membutuhkan bantuan, maka hendaknya diberikan bukan sebagai utang tetapi sebagai sumbangan. Di situ dinyatakan bahwa tidak boleh diganti uskup-uskup mereka, tidak boleh dipaksa wanita-wanitanya menikah, harus seizin keluarga. Itu banyak. Setelah ini timbul macam-macam ini. Oh, itu dari mana sumbernya Pak Quraisy itu? Saya buka buku ini tidak ada. Dalam hati saya, kalau Anda buka 1-2 buku dan tidak ada, apa itu berarti tidak ada di tempat lain? Itu satu. Apa yang saya sebut itu, yang saya terjemahkan itu, kalau orang teliti, dia akan menemukannya antara lain. Nah, ini baru saya mau bilang. Ada seorang ulama besar, anggota Majelis Kibaril Ulama di Mesir,
Dr. Muhammad Imara. Dia punya penelitian menyangkut, ada bukunya, menyangkut nahnu wal akharun, kita atau Islam dengan orang lain. Nah, disitulah dia mengutip apa yang saya kutip dan saya sampaikan itu. Oke. Jadi sumbernya ada. Apa yang disebut di situ memang diakui bahwa dalam perjanjian Nabi atau janji Nabi kepada Najran itu rinciannya beda-beda. Ada yang bisa diterima, ada tidak. Misalnya, apakah Nabi mengizinkan orang-orang Nasrani itu melakukan ibadat mereka di masjid Nabi? Itu Syekh Al-Azhar sekarang ada bukunya Al-Qaul Thayyib atau Al-Kalimut Thayyib, saya lupa apa namanya. Itu dia berkata, waktu saya ke Eropa masuk di gereja, saya minta izin untuk salat di gereja. Boleh, ya toh? Kalau kita boleh salat, boleh enggak orang salat di gereja sekarang? Dari segi hukum boleh, tapi dari segi perkembangan masyarakat jangan, sebab orang bisa salah paham, ya kan? Tapi prinsip dasarnya boleh. Nah, dia berkata, saya minta izin itu, saya teringat Najran, Nabi pernah minta memberi izin. Itu katanya pada saat kebaktian pada hari Paskah. Nah, memang rinciannya beda-beda pendapat ulama. Ada yang bisa disetujui, ada yang tidak bisa disetujui. Misalnya, yang berkata bahwa Nabi membebaskan mereka dari pembayaran jizyah, ini tidak benar. Tetapi ada. Nah, sekarang kita maju lagi. Saya ingin bertanya, boleh tidak mengamalkan hadis-hadis dhaif? Hadisnya dhaif, boleh tidak diamalkan? Itu benar tidak itu hadis yang berkata siapa yang baca surah ini dapat ganjaran ini? Sebagian besar itu hadisnya dhaif, tapi ulama berkata boleh. Nah, kita sekarang mau lihat butir-butir yang dikutip oleh Imarah itu, apa semua butir-butirnya itu terlarang? Ada yang berkata, kenapa di situ dibolehkan kawin dengan wanita Kristen? Memangnya terlarang kawin dengan wanita Kristen? Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Boleh, Al-Quran berkata boleh. Mengapa Anda mau larang? Ah, sekarang, apakah di situ dikatakan membangun gereja atau merenovasi? Membangun itu sesuatu yang baru. Renovasi itu barangnya sudah ada, tapi diperbaiki karena rusak. Apakah ini tidak pernah terjadi pada masa lalu? Kata ulama beda pendapat memang, saya akui ulama beda pendapat. Mazhab Abu Hanifah membolehkan orang membangun, bukan cuma memperbaiki, membangun gereja. Syekh Al-Qardawi membolehkan. Kenapa? Mari kita lihat. Allah memberi izin tidak orang Nasrani melaksanakan tuntunan agamanya? Beri izin atau tidak? Ada beda antara izin dan restu. Ya. Kita baca ayat Al-Quran. Apa itu ayatnya? Walaula daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun yuzkaru fihi ismullahi katsira. Kalau Allah tidak memberikan izin untuk manusia membela diri, maka pasti akan dirubuhkan masjid-masjid, gereja-gereja, sinagog. Jadi Allah menghendaki adanya ini atau tidak? Nah, kata ulama sekarang bahwa itu salah satu bentuk daripada membangun masyarakat dan menjalin hubungan baik. Nah, memang pendapat lama tidak boleh, tapi tidak semua pendapat lama tidak membolehkan. Al-Les membolehkan.
Imam Abu Hanifah membolehkan. Sampai-sampai ada pertanyaan, boleh tidak seorang membangun rumah untuk orang Kristen? Dia jual untuk orang Kristen, boleh tidak? Harus jual, bikin rumah harus jual buat orang Islam saja? Tidak ada larangan. Padahal boleh jadi di rumah itu dia akan beribadah. Kenapa? Karena Allah telah mengizinkan mereka, lakum dinukum waliyadin. Itu sebabnya sekarang di sekian banyak pemerintahan itu pemerintahnya ikut membantu dalam membangun, saya katakan, bukan hanya merenovasi. Yang di itu renovasi. Kata ulama-ulama, membangun pun boleh. Kita inilah kekeliruan kita. Kita ingin kembali kepada masa lalu, sedangkan perkembangan masa kita sudah berbeda. Maka alangkah baiknya itu ada. Waduh, ini panjang sih. Ada yang dinamai istidlal, ada yang dinamai istiqnas. Istidlal itu memberikan dalil. Istisnas itu mengambil dari sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama, sehingga membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak haram, walaupun orang anggap itu tidak baik. Dulu orang anggap tidak boleh, sekarang tidak lagi itu. Sekarang justru kita butuh agar supaya terjalin hubungan baik. Ada itu yang dikemukakan oleh Al-Qardawi. Boleh, membangun boleh. Itu yang dikemukakan oleh banyak ulama. Fatwa Al-Azhar. Itu salah satu tugas pemerintah adalah membangun kebersamaan dan mempersilahkan, membantu setiap orang, setiap agama untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, istiqnasan, sejalan dengan kehendak Tuhan, agar bangunan-bangunan di mana disebut nama-nama Tuhan itu tetap terpelihara. Itulah inovasinya. Itu yang saya gunakan. Tapi yang ini, itu tidak ada di sini. Ya memang tidak ada yang Anda cari, tidak ada. Tapi coba cari di bukunya Dr. Imara, coba cari di bukunya Syekh Azhar, coba cari, ada lagi buku namanya apa namanya, astagfirullahaladzim, Awalaisat Nafsan, itu dicetak oleh Majlisul Hukama. Itu di situ disebut itu, karena kita ingin dunia kita sudah tidak lagi berada dalam situasi pertentangan antara umat beragama, tapi kita ingin bekerja sama, kita ingin membangun, kita ingin tolong menolong. Itulah yang saya sebut yang tidak difahami oleh mereka yang akalnya 200-300 tahun yang lalu. Itu orang-orang yang terlambat lahir. Memang boleh jadi dulu begitu. Nah, itu orang-orang yang seperti tadi saya katakan, kalau mau kawin intip-intip dulu, tidak mau ngomong. Sudah tidak laku sekarang. Ya. Jadi agama bahkan membolehkan oleh ulama-ulama kita sekarang, atau paling tidak sebahagian di antara mereka yang jauh lebih alim dari saya dan dari yang membantah saya, lembaga-lembaga yang sangat terhormat membolehkan bukan hanya merenovasi tetapi membangun. Itu bagian dari umranul bilad, itu kata ulama yang membolehkan. Jadi kalau tidak membolehkan silahkan, kalau mau membolehkan fahamilah logikanya bahwa apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Imara dan lain-lain itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Qur'ani. Al-Quran membolehkan seorang muslim kawin dengan wanita non-muslimah yang terhormat. Al-Quran membolehkan, atau istiqnasan dari ayat-ayat Al-Quran membolehkan membantu untuk renovasi rumah-rumah ibadah. Al-Quran membolehkan untuk lahirnya kerjasama harmonis antar sesama umat beragama. Itu yang saya maksud. Yang tidak setuju silahkan, saya tidak keberatan.
Tetapi jangan berkata bahwa itu tidak benar karena ada menyebut boleh kawin dengan orang Kristen. Tidak. Boleh. Asal memenuhi syaratnya. Al-muhsanat. Ya kan? Orang-orang terhormat. Itu Al-Quran membolehkan. Dalam sejarah pun kita lihat kerjasama itu ada. Pernah runtuh, pernah berdampingan gereja dengan masjid. Pintu gereja hancur. Orang Masihi itu masuk dari pintu masjid sambil jadi banyak di dalam sejarah. Bacalah sejarah baru saya kira itu yang saya ingin katakan ya. Jadi kita sekarang butuh kerjasama. Saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak dan menonton video cuplikan tadi. Apa yang menjadi komentar bagi saudara, silahkan isi di kolom komentar. Apakah saudara diberkati? Apakah saudara baru tahu tentang hal ini? Dan berkomentarlah dengan bijak, dan berkomentarlah dengan tangan jari saudara pakai untuk memberkati, sehingga orang-orang yang melihat video ini mereka pun diberkati. Tuhan memberkati kita. Shalom.